Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rahayu Karyasari dengan NIM 2024-10-10-2021 dari data mining A. Di sini saya akan membahas mengenai modul pertama praktikum data mining, manipulasi array menggunakan NumPy. Jadi pertama kita menentukan kode 1 bagian F. Buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini saya sudah menggunakan kodenya. Saya memasukkan input NumPy as NC dengan variabel AR, lalu saya masukkan NP untuk mempersingkat np.array. Saya masukkan bagian-bagiannya. Untuk menampilkan semua kode ini, selanjutnya kita menggunakan print ARR. Di sini variabelnya ARR, makanya kita menggunakan print ARR. Nah, ini hasil dari soal kode 1 bagian F sesuai dengan isi tabel 4455. 4455. Selanjutnya kita masuk ke bagian kode 1 bagian G. Buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Sebenarnya sama dengan cara kode pertama bagian F. Cuma di sini kalau perbedaan antara 3 dimensi dan 2 dimensi adalah kalau 2 dimensi kita hanya menggunakan 2 kurung siku, sedangkan 3 dimensi kita menggunakan kita masukkan import NumPy as NP dengan variabel ARR sama dengan np.array kita masukkan, lalu kita untuk kodenya kita menggunakan print ARR. Kita jalankan. Nah, di sini sama seperti di soal. Selanjutnya kita masuk ke kode 2 bagian yang D. Ini perintahnya tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap baris bilangan di kolom genap array. Kalau kode 2 bagian D. Nah, selanjutnya saya buat nama variabel ARR sama dengan np.array. Itu kita masukkan indeksnya. Selanjutnya di sini saya membuat ARR untuk mempermudah kita menampung untuk menampung kita dari dua bagian yang dibuat. Lalu kita coba dengan satu dulu. Di sini kan ada variabel ARR dengan indeks 1, 4, 2. Terus selanjutnya 1, 4, dan 2. Di sini ada plus 1. Coba kita jalankan. Kalau ini 0, jadi ini indeks 0, 1, dan 2. Yang pertama di sini kan 0. Kita bisa dilihat. Nah, di sini 1, 10, dan 8. Di sini kita bisa lihat kalau menambah plus 1 di baris yang ganjil. Jadi di baris ganjil dimulai dari 0, 1, 0, 1, dan 3. Di sini ada perintah variabel AR.
merupakan dari baris yang diambil, sedangkan tanda titik 2 di sini itu menunjukkan seluruh kolom yang diambil. Untuk menunjukkan seluruh kolom yang diambil berdasarkan baris yang ditetapkan. Nah, kita bisa lanjut ke yang ditambah 2 plus 2. Kenapa? Di sini perbedaannya titik 2 ini ada di depan. Ini dimulai dari angka 0 sampai dengan 8. Angka 0, di sini angka 0 bisa juga 8. Pada soal ini kita tuh disuruh menampilkan seluruhnya. Jadi kan di sini ditambah 2, kenapa saya perintah AR untuk menampilkan seluruhnya ini. Kita bisa dilihat. Ini kan tadi di sini isinya 8. Nah, setelah kita tambahkan angka 2 pada kodenya, di sini berubah jadi 10, 6, 5. Itu menambah 2 semua. 3 tambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya kita lari ke kode 2 bagian E. Nah, di kode 2 bagian E ini perintahnya baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi ini anggapan kita, misalkan ini indeks pertama, indeks 0 atau pertama, ini indeks 1 dan ini indeks 2. Setelah itu kita ke kodenya. Pertama kita larikan ke masukkan import nanti as np, ada variabel r yang dimana np.array di sini masukkan indeks-indeksnya, indeks dari indeks 0 atau pertama, 1 dan 2. Nah, di sini ada variabel i, saya masukkan np array 2, 1. Kita menjadi urutan. Kenapa 2, 1, 0? Karena indeks pertama yang ini kan ada di depan sini. Nah, ini anggapan indeks 0, 1 dan 2. Sedangkan di sini perintahnya baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi yang nomor yang 2 dijadikan ke depan, 1 dan 0. Jadi yang diperbalikkan dari 0, 1, 2 menjadi 2, 1 dan 0. Kita masukkan 2, 1 dan 0 sesuai perintah. Ini dibalikkan langsung. Kita masukkan print untuk menampilkan penutupannya. Kita masukkan print R dalam kurung situ I. Kenapa kita nggak menambahkan I? Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan R, yang muncul hanya perintah ini. Yang muncul hanya ini. Sedangkan kita disuruh untuk membalikkan dari indeks 0, 1 dan 2. Coba kita perintah. Kita jalan. Ini kan 2, 9, 3. 93 ini ada di terakhir pada soal, tapi saat dia dijalankan padanya dia pindah di sini. Sedangkan yang ini pindah di sini. Selanjutnya kita ke kode 2 bagian F. Kode 2 bagian F, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 dikali 6. Jadi kolomnya ada 6, barisnya juga ada 6. Gunakan perintah reshape. Sebenarnya sama, cuma kita hanya merubah ukuran menjadi 2 dimensi dan 6 kali 6. Jadi kolomnya ada 6 dan barisnya juga ada 6. Nah, kita tampung pada variabel A, np.array sama, kita masukkan angka-angkanya, lalu tinggal dimasukkan print A, karena di sini variabelnya A, dan perintah reshape fungsinya.
Di sini kita masukkan perintahnya. Kenapa 6 sama 6? Karena perintah pada soalnya itu kita disuruh mengubah berukuran 6 dikali 6. Jadi 6 kolom sama 6 baris. Yang kita coba ini. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa hitung 1, pada barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikali 6, barisnya ada 6, kolomnya juga ada. Selanjutnya kita di kode kode 3 bagian E. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah. Jadinya ini matriks sebelah kiri, ini kita anggap matriks, ini kita anggap matriks sebelah kiri, dan ini kita anggap matriks sebelah kanan. Jadi ubahlah matriks kiri menjadi matriks kanan. Sebenarnya cara yang disampaikan, saya kurang mampu memahami cara yang disampaikan oleh dosen dan asisten dosen, jadi saya mencari referensi dari Google dan YouTube. Jadi yang pertama kita import nanti as MP, kita masukkan variabel X. Variabel X ini kita masukkan, saya tampung 2 dimensinya. Jadi untuk mempermudah kita tambahin variabel N, O, P. Nah, ini untuk menampilkan jadi satu. Nah, ini saya bagi jadi 4 untuk mempermudah saya dalam membalikan. Variabelnya saya tampung. Nah, untuk kita ambil dari satu kotak yang terdiri dari tiga baris dan 2 kolom, kita tuh memulai dari indeks 0 sampai batasan 3. Saya buat lagi untuk membagi 4 bagian seperti variabel N, O, P. N, O, P. Ini untuk mempermudah saya dalam membalikannya. Selanjutnya saya buat lagi variabel Q sama R. Itu menggunakan fungsi concate. Concate di dalamnya itu untuk fungsi concate sendiri itu untuk menggabungkan matriks bagian yang ini untuk disusun secara baris. Jadi ini nah, nanti kalau misalnya kita nggak gabungkan, itu nanti nggak bisa berurutan. Jadi saya untuk mempermudah saya bagi secara baris. Lalu saya tambah untuk menampilkannya print np.concate R sama Q. Di sini ada variabel L sama Q, sedangkan variabel K dan Q itu menampung ini, variabel ini. Di sini saya tambahkan axis untuk mempermudah saya dalam penyusunannya. Jadi kalau misalnya nggak ada axisnya itu nggak bisa bersah, jadinya baris saja, nggak bisa berkolom, jadinya bentuknya baris. Tapi kalau misalnya kita tambahkan axis plus 1, kita coba bakal kolom. Bakal seperti ini. Tapi kalau kita nggak nampilkan axisnya, nggak nampilkan ini, nanti itu hanya jadi baris, bukan hanya baris ke bawah, terus tidak seperti ini. Berikut adalah penjelasan saya dari